punten aja kalau nggak mau. Nah gitu dong. Ya gimana Pak Ustadz? Iya. Malam ini ada yang perlu kita diskusikan. Ya. Oh. Nah, kira-kira Anda mau bertanya atau mau ditanya duluan? Atau mau bertanya duluan nih? Bebas. Ditanya dulu Bu, juga boleh. Tanya aja, ditanya. Aku ditanya dulu. Bang, sesuai judul tuh, ibuku adalah hambaku. Betul nggak tuh? Ibuku adalah hambaku. Betul. Nah, betul. Betul. Anak durhaka ini. Ya ini Macam menyangkut mana siapa? ibunya dijadikan hamba? Anak durhaka itu. Terus maunya gimana coba? Lah kayak gimana? Kalaunya Tuhan dilahirkan, berarti ibunya jadi hamba. Kalau ibunya jadi hamba, berarti anak durhaka itu. Masalahnya kan yang dilahirkan Tuhan. Oh iya, makanya yang dilahirkan Tuhan. Jadi yang melahirkan itu hambanya gitu ya? Ya. Parah banget. Kok parah sih? Iya, masa seorang anak melahirkan hamba, seorang ibu melahirkan Tuhannya? Macam mana pula konsepnya Kristen ini? Lah kan Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau menjadi manusia masa lahir dari pohon, ya lahir dari ibu lah. Nggak mungkin kalau lahir dari pohon, Pak Ustadz. Kenapa coba harus lewat rahim Maria? Ya Maria kan wanita, jabatannya ibu. Wanita itu kalau sudah melahirkan kan jabatannya ibu, betul? Bisa aja kan, dia kling simsalabim langsung turun dari langit. Ngapain lewat rahim dari bayi disusui dulu? Pocong pun bisa tiba-tiba nongol, Bang. Tahu pocong nggak? Pocong tahu tuh tiba-tiba nongol tuh dari langit tanpa kelahiran. Nanti dikiranya arwah gentayangan dong, gitu. Oh iya. Tiba-tiba nongol tuh. Jadi biar nggak dibilang hantu, jadi harus lewat rahim perempuan gitu ya. Oh, ya kan menjadi manusia, Pak. Iya. Keren nggak? Apa itu Bang? Konsep anak durhaka kayak gitu Bang? Kau ini. Itu kan menurut Anda yang belum paham. Aduh. Gak berani lagi jadi saya tanya teman-teman. Diiyakan abangnya. Berarti Maria itu nyembah Yesus gitu? Maria pada waktu Yesus masih kecil, dia menyembah Bapa. Menyembah Bapa. Bukan menyembah Yesus. Ya, Bapa. Ya, terus, Bapa itu. Terus kalau ada Bapak, terus ada anak, ada berapa Tuhannya tuh? Ada 2. Ya kalau mau dihitung ada 2 kalau dihitung. Kalau kamu mau hitung. Iya. Kalau mau dihitung ada 2 katanya. Ya, sebentar aku tak pakai baju dulu ya. Iya. Silakan Bos, silakan. Pakai baju dulu. Enak ini Pak ngobrolnya kalau sama saya mah enak. Iya. Ngeri teman-teman. Ustadz sudah sembuh. Alhamdulillah sudah Bang. Ya. Sakit apa Ustadz? Aman lah. Iya, sakit apa? Kemarin ya, serangan jantung. Oh, semoga Ustadz lekas sembuh ya. Aduh. Kok pas hari Natalan ya masuk rumah sakit? Hari mualaf sedunia malah jadi nggak merayakan hari mualaf sedunia dong ini. Gimana ini Kang? Oke, Abang ada mau nanya nggak? Nanya aja, aku ditanya aja Bang. Oh nanya aja, ditanya aja. Ya, Bang, apalagi. Bang, kalau seperti itu, bentar ya. Kalau seperti itu, betul nggak Yesus itu
eh adalah Tuhannya dari Maria? Ya ketika Yesus naik ke surga, dia menjadi Ah, Tuhan, Tuhannya Maria, oh jadi Tuhannya Tuhan Maria. seluruh, Tuhan seluruh yang ada di bumi. Ah, Bagi yang percaya, kalau tidak percaya ya tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Betul? Jadi Bang, kan ini Bang. Yesus itu kan ada saatnya naik ke surga ketika dia mati disalib, kemudian 3 hari lamanya bangkit, dan Oke, 40 hari lamanya naik ke surga. Itu oke. namanya pembuktian bahwa Yesus itu Tuhan, benar-benar Tuhan. Bang, Gitu. terus yang mencabut nyawa Ya, Maria siapa? yang mencabut nyawa Maria, Ah, ah. yang mencabut yang mestinya bukan malaikat Israel ya. Terus siapa? Kalau Lalu di siapa? Jadi kan Maria itu meninggalnya prosesnya bukan dicabut sama malaikat kayak pemikiran Anda, bukan. Jadi dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Iya. Dia Ya, mati tapi di meninggal kan situ meninggal dunia kan Maria tapi tuh. tapi keterangannya di situ Maria nggak ditulis, Bang. Nggak Nggak ditulis ditulis. mati Kan atau dia tidaknya. mati Iya. dulu. Itu mati dulu lalu diangkat. Mati di mana datanya mati Maria coba? Iya, Maria dimatikan nggak dulu lalu ditulis. diangkat. Itu nggak tertulis, Bang. Maria mati atau tidaknya itu nggak tertulis Oh, nggak di tertulis. Alkitab. Iya, Ah, makanya kan aku nggak bisa jawab tuh. Kalau oh. nanti mati, saya ngomong mati, abang tanya Oh. tanggal berapa matinya, aku jadi bingung. Hmm. Iya, jadi di Terus situ waktu nggak tertulis Maria mati ya. terus waktu di tiang salib, Bang, ya, Yesus Bagi itu siapa yang iman, cabut nyawanya? dia nggak mencabut nyawanya, dia berhak menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Oh, dia nggak mencabut nyawanya. Waktu melepaskan rohnya dari tubuh itu siapa yang melakukan? Kenapa? Waktu Yesus melepaskan roh dari tubuhnya itu siapa yang melakukan lepas sendiri gitu? Ya dirinya sendiri. Dia kan yang berhak menyerahkan Oh, nyawanya dan mengambilnya kembali. Jangankan menyerahkan nyawanya, membangkitkan orang mati saja dia bisa, Bang. Lazarus dibangkitkan tuh, yang waduh. sudah mati. Alkitab mencatat, Oh, ya, oh. kalau di Alkitab mencatat tuh. Jadi memang dia itu pembuktian bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Selain dia bisa bangkit, dia juga bisa membangkitkan orang mati. Itulah bukti bahwa Yesus itu pemegang otoritas alam kematian manusia. Sebenarnya Tuhan Abang ini ada berapa? Yesus lah satu yang kami Bukan kenal. Bapak. Bapak itu kan roh. Roh Roh, itu Roh kan nggak Kudus ada bukan dia. namanya. Roh Kudus itu ya bagian dari roh itu. Loh, ada Yesus, ada Bapak, ada Hmm, Roh Kudus. Roh Ada berapa Kudus. tuh? Ya. Jadi Yesus, kan ini Bapak, Roh masalah Kudus. masalah waktu ya, Bang. Saya ajarin sebentar ya. Oh, Saya kasih, diajarin sebentar. Kayak ya, gimana? Mumet-mumet nih nanti. Ya. ya. Enggak mumet, santai aja. Oh, santai Jadi aja. kan Yesus itu kan datang lahir di abad pertama tuh. Kira-kira Terus? sebelum Yesus lahir itu berupa roh. Bapa itu roh. Roh terang tak terhampiri oleh Oh, manusia. lalu? Jadi roh itu berfirman, Hmm. menyatakan dirinya menjadi kelahiran anak manusia melalui rahim Maria yang bernama Yesus Kristus. Jadi Yesus itu nama, Bang. Bapa itu roh. Nah, ketika Yesus itu naik ke surga, ketika Yesus disalib, mati dan bangkit, kemudian 40 harinya naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu ya roh dari Bapa itu terang tak terhampiri, Jadi yang maha cerita, kuasa Bang. itu. Jadi Hmm, ceritanya di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan gitu maksud Anda? ya, Oh, kalau seperti itu, Bang, waktu di tiang salib berarti roh Tuhan ikut ke salib gitu. ya
mana ada roh disalib, Bang? Yang disalib itu ya tubuhnya kan. Ya tubuhnya kan rohnya ikut di dalam tubuh. Kenapa? Rohnya kan ikut dalam tubuh. Ketika belum mati, ya rohnya masih di tubuhnya. Ketika belum mati. Berarti Tuhan yang roh tadi ikut ke salib juga. Ya disalib, memang disalib. Iya. Aduh. Kenapa sih kalian itu Bang nggak menyembah tentara Romawi aja, lebih kuat itu? Tentara Romawi itu manusia, Bang. Menyembah Tuhan yang lemah. Sama tentara Romawi aja modar. Lebih baik sembah tentara Romawi aja, kuat dia. Bisa nangkep Tuhan. Tentara Romawi kan nggak bangkit. Aduh. Bodrek. Tentara Romawi. Bodrek. Mana ada tentara Romawi bangkit. Jadi kalau manusia itu nggak bangkit. Kalau sudah mati ya di kuburan. Jasadnya dimakan cacing. Oh gitu. Termasuk Tapi abang nanti. Waktu Tuhan nanti abang. Kalau mati ya di kuburan. Waktu Tuhan abang jadi roh dulu. Waktu Tuhan abang dulu roh, ya. Itu pernah nggak dia jadi manusia? Sebelum Yesus. Kenapa? Sebelum Yesus lahir pernah nggak dia jadi manusia yang roh tadi? Ya enggak lah, hanya melalui Yesus saja. Bang, pernah dia menyamar jadi manusia Tuhan abang tuh? Mana ada, nggak ada. Ada dia lagi berantem sama Yakub, bertato di paha dia. Itu malaikat itu. Bukan malaikat, itu Tuhan. Tuhan menjelma jadi seorang laki-laki berantem dengan Yakub, di pahanya ada tato dia. Ya itu malaikat, Bang. Malaikat, karena Yesus berkata begini, yang datang sebelum aku dan sesudah aku adalah pencuri dan perampok. Artinya pencuri dan perampok itu yang dimaksud iblis itu, Bang. Oh gitu. Berarti jadi, yang dilawan Yakub tuh bukan Tuhan, ya, iblis. Bukan malaikat yang mengaku-ngaku Tuhan itu. Bagi iman Kristen seperti itu, bagi diri saya sendiri. Waduh, malaikat bertato itu ya. Ya itu memang malaikat. Karena kan Yesus berkata nih, kata Yesus begini, yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Pencuri apa? Pencuri firman. Dan merampok firman Tuhan. Artinya dia itu malaikat yang tercampakkan dari surga. Coba abang baca dulu ceritanya. Udah tahu belum? Sudah, itu di perjanjian. Jadi perjanjian lama itu belum ada orang Kristen itu, Bang. Iya, makanya kan saya tanya, pernah nyamar nggak dia jadi manusia? Nggak ada. Waduh. Iya. Tuhan bertato. Nggak ada. Itu malaikat yang disembah-sembah oleh bangsa Israel, yang dijadikan Tuhan oleh orang Yahudi. Itu kan dia ngaku sendiri, sebab kamu telah melawan Allah katanya. Kenapa? Sebab kamu telah mengalahkan bergulat dengan Tuhan, dengan Allah. Iya, itu malaikat, Bang. Bagi iman saya itu malaikat, bukan Tuhan itu. Malaikat yang mengaku-ngaku Tuhan. Malaikat yang mengaku-ngaku Tuhan, referensinya dari mana itu, Bang? Ya, sedangkan tertulis aja itu adalah Tuhan katanya. Ya, kan Tuhan itu banyak, Bang. Ada Tuhannya orang Israel. Tuhan banyak loh, Bang. Tuhan banyak. Ya. Gimana? Ada Tuhannya orang Israel, ada Tuhannya orang Arab. Ya, sendiri-sendiri itu Tuhannya. Ada juga Tuhannya orang Hindu, orang India. Itu Tuhannya sendiri-sendiri. Dia mengaku Tuhan semua, tapi hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup itu, Bang. Waduh. Kalau Yesus ya ngaku-ngaku dia adalah Tuhan, nggak ada juga, Bang. Banyak ada sih. Ketika Yesus dicobai iblis. Kalau Yesus itu dia adalah hamba Tuhan. Nah tuh contohnya, masa Tuhan dibawa iblis?
Ya itu kan memang sebuah peristiwa ya. Ya iya, masa Tuhan dibawa iblis? Dicobai. Iya, itu kan dia dibawa ke atas bukit toh. Masa Tuhan dibawa iblis? Iya. Ya rupanya kenapa orang iblis juga berkuasa? Waduh. Lalu mana kuasa Tuhan, Bang, sampai dibawa iblis? Nah itu kan Tuhan berkata, janganlah kau cobai Tuhan Elohimu. Tuhan sesembahanmu. Sejatinya Cuma iblis bisa itu kan berasal dia. dari... Cuma bisa ngomong, tetap aja dibawa iblis. Sebenarnya Tuhan dengan iblis nih bermusuhan atau berkawan sih dia? Kok berkawan sih? Kalau berkawan nggak mungkin bareng-bareng lah. Oh, jadi bermusuhan gitu? Yang namanya iblis itu kan kegelapan, Bang. Yang namanya Tuhan itu kan terang. Jadi terang dan kegelap itu beda. Oh, jadi gini, Bang. Kalaunya dia musuhan, berarti itu Tuhan, Yesus itu dibawa iblis macam mana tuh? Apa dijambaknya kepalanya sambil... Atau kayak gimana? Ya, nggak mungkin dong sih. iblis. Nggak mungkin dong iblis merangkul Yesus, nggak mungkin karena musuhan. Ya. Kalau dia berkawan Coba kan dibaca. mungkin merangkul gitu. Kalau dia berkawan. Ini kan. Tapi kalau Ini musuhan, kan abang bernarasi tuh. Hah? Abang kan bernarasi. Coba bacakan dong datanya di mana katanya iblis Tuhan Yesus dibawa iblis. Matius 4 coba buka. Nih. Ya, coba bacalah. Nih ya. Nih, Bang, mari kita baca. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di atas bubungan bait Allah. Di bawah iblis itu Tuhan, Bang. Ya, kenapa rupanya? Kayak macam mana dia itu bawa musuh tuh kayak gimana? Apakah dirangkul gitu gandengan tangan atau kepalanya diambil? Kau musuhku, wah, naik kau ke atas bubungan gitu. Gimana ada tertulis seperti itu? Jangan lagi bawa musuh diseret mungkin itu. Coba abang itu jangan jadi umat hayalan saja ya, itu namanya menghayal-hayal itu Bang namanya Bang. Janganlah suka menghayal. Masa Tuhan dibawa iblis macam mana, Bang? Itu kan dibawa apa tuh, coba dibaca lagi. Makanya abang ini jangan suka menghayal-hayal, akhirnya jadi begini. Hayalan saja begitu. Aduh. Janganlah suka menghayal-hayal. Ini namanya hayalan saja. Kalau kami menghayal, ini iblis ya sampai membawa Tuhan itu, Bang. Haleluya. Itu kan tulisannya begitu di bawah. Yang percaya iblis membawa Tuhan, Tuhan dibawa iblis, itu umat haleluya. Tuh. Umat halu. Haleluya. Ya dibawa, kenapa rupanya dibawa? Kan dicoba. Masa Tuhan nggak ada kekuatannya? Lah kalau ada kekuatannya ya mungkin itu iblis menang lah. Buktinya Yesus mengatakan jangan kau cobai Tuhan Elohimu. Benar ya? Di situ Yesus kalah 3 ronde sama iblis. Mana datanya? Jangan hayalan saja ini. Kan di situ iblis lalu iblis meninggalkan dia. Kan kayak gitu. Betul nggak? Iya, mana datanya 3 ronde. Jangan hayalan saja lah. Pertama, hayalan saja ya, parah ini. Pertama, Yesus Tuhan Anda tuh, Bang, ya kalah dengan iblis sampai dia bawa ke atas bubungan sekali. Habis itu dia dibawa lagi ke atas bukit 2 kali. Tuh. 2 ronde aja udah kalah itu Tuhan. Mana ada. Coba dibaca dulu dengan benar lah. Jangan hayalan saja. Coba dibaca lagi. Diskusi sama saya itu paling enak. Dibaca, dipelajari gitu. Nah, Bang. Nih ya. Nih. Coba kita lihat. 1 ronde iblis membawanya ke atas bubungan bait Allah. Mana ada tulisan 1 ronde. Jangan hayalan saja. Iya nih. Kan kata
Kata saya Iya, kan tadi mana beberapa kali Yesus kalah tuh. Ya, nah gini. Ronde mana pertama, tulisannya satu ronde, jangan hayalan lah. Aduh, ronde yang jujur ini pertama dia abang. dibawa ke bubungan bait, ya. Iya, mana ronde pertama, mana tulisan ronde pertama. Nah, Jangan terus hayal-hayalan, nah. terus ronde kedua ke atas gunung nih. Hmm. Terus, Ah, iya 2 kali dibawa iblis, pontang-panting dia. nah terus itu kan waktu di bawah ya, mana keterangannya kalah? Ah, sampai maka berkatalah Yesus, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Habis itu sampai di atas gunung. Coba diulang bang, coba diulang bang. Itu Nah, yang nih, merahnya. kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, kata Yesus. Nggak ada Allah itu kan lemah Nih. terjemahan. Ya, itu kan LAI ya. Kalau Ya saya kau kan nggak salahkan memakai LAI itu. lah, siapa suruh nyuri istilah Islam. Ya, bukan. Kalau Islam kan alif lam lam ha, janganlah, beda itu. Ah, Kalau di Islam sini, kan alif lam lam ha. Kalau kau udah kita mengklaim itu nggak tuh bahas hanya itu. Islam, Kita nggak bahas itu. Kita bahas ini, iblis menang 2 ronde. Habis itu, habis 2 ronde ditinggalin iblis dia. Nggak diajak turun lagi. ya terus masalahnya apa? Waduh, masalahnya kok ada bang Tuhan di bawah iblis? Apa masalah? Tuhan macam apa di bawah iblis? Ya kan dicobai. Yang namanya dicoba ya di bawah. Gimana Waduh, tuh? kuat kali ini iblis teman-teman. Kuat kali iblisnya, berarti lebih kuat daripada Tuhan. Lebih baik abang nyembah iblis aja kalau kayak gitu. Kalau lebih kuat daripada Tuhannya abang. Aduh, Enggak lah, ngapain nyembah iblis? iya. Sampai iblis bisa Orang bawa Tuhan. ya ada orang itu yang kalah iblis, jangan kau cobai Tuhan Elohimu. Aduh. Jelas begitu. Yesus berkata begitu. Jangan kau cobai Tuhan, ya. Itu pengakuan Yesus sebagai Tuhan, ya. Ya, Di kalau itu hadapan kan, iblis, ya. Dengar kalau dulu, di keimanan hadapan abang, iblis itu, di Bang, kalau hadapan iblis keimanan itu abang kayak wajib gitu, hukumnya untuk menyembah Tuhannya. Bang, kalau keimanan abang kayak gitu, ya terserah abang, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ya, Oh. Yang penting ya kan terus Anda apa mau lagi? jawab gitu. Ya saya jawab, kan sudah saya jawab. Apalagi Iya, mau tanya apa lagi? mantap, top jawabannya, top, Bang. Mantap jawabannya. Bikin kawan-kawan Kristen di bawah makin kejang-kejang. Enggak, aman saja. Kalau yang sudah mengerti ya aman lah. Bang, Apalagi kemarin, mau nanya apa lagi? ya Ya. nih, saya mau nanya kejadian 19 nomor 32 tuh. Silakan baca. Ya baca, Terjawab. baik. Nih ya. Ini saya penasaran juga. Mungkin abang bisa jawab juga nih ya. Kita baca dulu nih ya. Nih. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya tidur. Dan ketika ia bangun, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini ada cerita kakak adik perempuan, ya bang ya. Dua perempuan, kakak adik. Dia itu meniduri ayahnya gitu. Terus ya demikian juga pada Ayahnya malam itu. siapa di situ? Ayahnya siapa di situ? Ini cerita Lot. Ayahnya Lot dan kedua anak perempuannya, ya. Ya. Oke. Nah, jadi mereka ini tidur dengan ayahnya. Lalu, Bang, di sini berarti itu
itu Sodom dan Gomora itu Bang ya, menceritakan Nah, Sodom dan Gomora. lalu Bang di sini coba kita lihat ayat yang ini. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Pertanyaan saya Bang, anaknya yang lahir itu Lot memanggil apa? Ya nggak tahu, itu bukan orang Kristen Bang. Kan di kitab Kristen. Apakah dia Lot itu panggilnya anak atau panggilnya Ya cucu? tapi itu bukan orang Kristen. Orang Kristen nggak Ya, ada yang karena begitu Bang. tertera di kitab Kristen, makanya saya tanya. Panggilan kepada bayi yang lahir itu Lot nggak apa gitu manggilnya? Cucu, Ya anak. nggak tahu, itu bukan orang Kristen. Aduh, imani saja dah kalau kayak gitu. Enggak lah, enggak imani lah. Itu Lah, bukan orang Kristen itu. lalu gimana tuh? Lot itu bagaimana dia memanggil bayi yang lahir itu? Jadi kan saya kasih tahu ya, itu peristiwa itu kan sebelum Masehi ya. Yesus pun belum ada di dunia itu. Jadi itu bukan orang Kristen. Abang harus mengerti ya. Aduh, Itu aduh, sebuah aduh. peristiwa Sodom dan Gomora itu yang ujung-ujungnya Sodom dan Gomora itu dihukum. Sakit kepala saya mikir itu, Bang. Sampai sekarang saya nggak ketemu jawabannya. Lot itu memanggil apa sama bayi yang lahir itu? Ya pikir sendiri lah. Apakah cucuku adalah Itu enggak, anakku gitu? Anakku itu adalah enggak ada, cucuku. itu enggak ada hubungannya dengan orang Kristen. Oh, kalaunya yang susah-susah Itu di enggak ada perjanjian hubungannya di, orang di Kristen, Bang. Bang, yang susah-susah di perjanjian lama kenapa kalian buang? Ya kan bukan orang Kristen, ngapain diimani? Lah, kalau gitu nggak ada juga nubuatan di perjanjian lama tentang Yesus. Karena nggak ada Kristen. Kata siapa nggak ada nubuatan? Ah, kan gitu. Kalau yang susah-susah nggak mau diakui. Tapi kalau untuk masalah Yesus nyomot gitu ke perjanjian lama. Lah kan begini Bang, orang Kristen itu kan pengikut Yesus Bang. Jadi yang Ah, diikuti ya bukan. ajaran Yesus. Kristen tuh Bukan. Bang. Kristen tuh pembangkang Yesus. Kristen tuh pembangkang Yesus. Nah, Mana buktinya? buktinya Yesus Ya sunat. masa Anda sunat nggak? sunat? Saya sunat. Sunat. Yesus kagak makan babi. Anda makan nggak? Makan. Udah menantang Yesus. Yesus kagak pernah makan babi. Makan ikan goreng aja dia pernah. Ya memang nggak tertulis. Tapi kan Yesus tidak melarang. Adakah Yesus melarang makan babi? Lah, Yesus tahu di dalam babi itu ada setan. Jadinya dia nggak mau makan. Jadi kan bukan soal makanan yang diharamkan, tapi yang keluar dari mulut. Jadi kalau makanan itu kan nanti keluarnya di jamban. Jadi segala binatang itu boleh dimakan. Ya yang najis itu ketika kita menghujat orang, terus maki-maki orang, Gitu. menuduh orang, menfitnah orang itu yang tidak diperbolehkan. Kalau urusan makan memakan ya kita lebih percaya sama dokter kesehatan lah. Berarti semua makanan boleh gitu Bang dimakan. Ya kalau doyan boleh aja, kenapa nggak boleh? Kalau yang ini gimana nih? Nih yang ada di kitab Anda nih. Apa coba? Nih. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Tuh bisa nggak dimakan roti selai tai gitu? Itu kan Lah ini perjanjian roti lama selai ya. tai gitu. Kan makanan juga boleh aja masuk ke mulut kan gitu. Gimana Bang? Bau-bau pingsan ini. Bau-bau pingsan ini kayaknya jaringannya nih.
Pingsan kayaknya dia. Aduh, Bang Kumbara. Ah, iya jaringannya. Aduh, ya nanti kita sambung lagi ya Bang Kumbara ya. Padahal saya mau nanyain gitu. Ada roti selai tai gitu, roti selai tai. Kan ada juga tuh di ayat lainnya dua Raja-Raja 18 nomor 27. Di situ ada jus tai itu ya. Lengkap gitu roti roti selai tai sama minumannya jus tai ada sama. Apa ya? Nggak habis pikir saya sama mereka ini. Aduh. Ada aja. Nih, ada Alin nih. Bang Alin mana Bang? Bentar ya. Mau nggak dia naik? Sabar ya. Aduh. Habis kuota tadi. Halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan open cam dulu. Nggak bisa. Turun dulu ya. Nggak bisa ke open cam. Harus wajib open cam. Teman-teman yang